Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desti Herawati SPD di SMP Negeri 36 Medan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 8 bab 2, yaitu iklan sarana dan komunikasi. Buku yang kita pakai masih menggunakan buku bahasa Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017 kelas 8. KD dari pelajaran kita hari ini adalah KD 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Dari KD tersebut, maka muncullah tujuan pembelajaran, yaitu setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat 1. Menentukan pengertian dan fungsi iklan, slogan, dan poster. 2. Siswa bisa menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Materi kita ini, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Menurut kalian apakah gambar-gambar itu dan di manakah kalian bisa menjumpai gambar-gambar tersebut? Nah, perhatikan ya. Gambar-gambar tersebut bisa kita jumpai di televisi, bisa kita jumpai di tempat umum seperti di jalan-jalan, juga bisa kita jumpai di internet, bisa kita dapatkan dari radio, dan juga bisa kita jumpai pada koran-koran yang terbit setiap hari. Nah, kita lanjutkan dengan perhatikan kedua kelompok gambar ini. Keduanya merupakan media iklan. Jadi media iklan itu terbagi atas dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Pengertian iklan dan contoh iklan kita pelajari satu persatu nanti ya. Nah, iklan adalah teks yang mendorong, membujuk masyarakat agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Unsur yang ditampilkan dalam iklan bisa berupa gambar, tulisan, video, ataupun suara. Nah, kedua ini adalah contohnya. Lanjut, kita akan pelajari kegunaan iklan itu sendiri. Ada beberapa kegunaan iklan. Pertama, bagi bisnis komersial. Bagi bisnis komersial, iklan berguna untuk menjual barang dan jasa. Iklan ini sering disebut dengan iklan niaga. Sementara bagi perkantoran, iklan banyak digunakan untuk mendapatkan karyawan atau mencari karyawan. Iklan ini sering disebut dengan iklan lowongan kerja atau iklan penawaran kerja. Bagi pemerintah juga ada kegunaannya, yaitu menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Iklan seperti ini sering disebut dengan iklan layanan masyarakat atau iklan jasa. Bagi perorangan, iklan juga sangat berguna, yaitu untuk menjual dan membeli barang-barang pribadi atau sering disebut dengan iklan penjualan. Di sebelah ini adalah contoh iklan dan penjelasannya. Jadi biasanya di dalam iklan ada penjelasan yang dimaksud oleh si pembuat iklan. Nah, dari contoh iklan ini, maka maksud dari iklan tersebut adalah mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih gemar membaca guna meraih prestasi. Dari penjelasan tadi kita peroleh ciri-ciri iklan, yaitu iklan selalu memiliki ciri informatif. Kemudian bahasa yang digunakan dalam iklan adalah bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diingat. Selain itu, iklan juga memiliki ciri-ciri menarik perhatian dan bersifat mengajak pendengar atau pembaca untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian slogan dan contohnya. Berbeda dengan iklan, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai pegangan hidup. Slogan sering disebut dengan moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Contoh slogan: 1. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Makna slogan ini adalah pentingnya kita memakai masker.
Yang kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Slogan ini berisi tentang perlunya persatuan dan kesatuan. Lanjut, mengenai ciri-ciri slogan. Ciri-ciri slogan hampir sama dengan ciri-ciri iklan, yaitu bahasa yang digunakan selalu menggunakan bahasa yang informatif. Kemudian slogan juga berupa kata, frase, atau kalimat. Slogan juga menarik dan mudah diingat, serta umumnya didukung dengan adanya gambar berisi penjelasan informasi. Lanjut ya anak-anak, mengenai poster dan contohnya. Pertama, pengertiannya. Pengertian poster adalah plakat atau kata-kata dengan gambar yang dipasang di tempat umum. Fungsi poster adalah untuk memberikan informasi tentang ide atau hal penting lainnya kepada masyarakat. Poster yang baik harus mengandung unsur kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Nah, ini kedua ini adalah contohnya. Selanjutnya, ciri-ciri poster. Informatif, berisi kata, frase, atau kalimat. Poster merupakan sebuah ide atau gagasan yang memiliki tujuan tertentu. Poster juga menarik dan mudah diingat dan memiliki perpaduan gambar serta kalimat yang saling mendukung, tetapi gambar memiliki fungsi yang dominan. Fungsi iklan, slogan, dan poster secara umum. Secara umum, iklan, slogan, dan poster memiliki fungsi informasional dan fungsi transformasional. Fungsi informasional adalah menjelaskan karakteristik suatu produk dan manfaatnya kepada konsumen. Sementara fungsi transformasional iklan, slogan, dan poster adalah berusaha merubah sikap yang dimiliki oleh konsumen mengenai merek, pola belanja, dan gaya hidup. Perbedaan iklan, slogan, dan poster secara umum. Nah, di sini ada beberapa unsur-unsurnya dan di sini adalah jenis teksnya atau jenis iklannya. Kita perhatikan ya, jika iklan ini ada tidak di dalamnya gambar, maka kita klik di sini. Nah, ternyata untuk iklan dia biasanya memiliki gambar. Dia juga memiliki kata-kata, memiliki gerak, dan juga memiliki suara. Sementara untuk slogan, gambar tidak terdapat di dalamnya, kata-kata masih ada, gerak tidak ada, suara ada. Nah, kalau poster, adakah gambar di dalamnya? Ada. Kata-kata ada atau tidak? Ada. Gerak apakah ada di dalamnya? Tidak. Kalau suara? Ternyata tidak. Nah, inilah secara umum perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Nah, ini penjelasan dari simpulan sebelum slide yang tadi, yaitu iklan adalah teks persuasif yang memadukan antara gambar dan kata-kata serta unsur gerak dan suara. Sementara kalau slogan adalah teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Sementara poster adalah teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan didukung oleh kata-kata. Nah, ini adalah lembar kegiatan peserta didik. Ada beberapa soal. Yang pertama ini 21A. Jawablah pertanyaan berikut. Dan 21B. Kemudian ini juga LKPD-nya. Jadi ada 4 soal. LKPD yang 2.1A, 2.1B, serta 2.2A dan 2.2B kamu kerjakan di kertas double folio. Tulis namamu, tulis kelasmu, tulis gurumu siapa, serta tulis kapan tugas ini diberikan. Baik anak-anak, itulah tadi materi LKPD dan sekarang kita masuk kepada peta pikiran. Peta pikiran dari semua pembelajaran atau materi kita hari ini adalah iklan, slogan, dan poster berdasarkan pengertiannya, fungsi, dan unsur-unsur. Nah, jadi ketiga jenis teks ini
Pengertiannya adalah secara umum membujuk atau mendorong. Sementara fungsinya ada dua, yaitu fungsi informasional dan fungsi transformasional. Sementara unsur-unsur yang terdapat pada iklan, slogan, dan poster terdapat unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kamu manfaatkan kelak di masa depanmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.